Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi. Tuhan terus menopang kita, memelihara kita, dan memberkati kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum memulai aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa di hadapannya untuk menyerahkan hidup kita sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menopang dan memberkati kami. Terima kasih seluruh keberadaan kami ini. Ya Tuhan, ini kami pada pagi hari ini. Kembali kami akan mau membaca dan merenungkan firman. Oleh karena itu kami memohon, tolonglah kami. Layakanlah kami Tuhan. Ampunilah segala dosa kami dan berilah kami kekuatan. Agar kami mampu untuk mencerna dan menerima firman-Mu, mengerti dan memahaminya. Serta tolonglah kami untuk mentaati firman-Mu. Mampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil di dalam Matius 10 ayat 34 sampai dengan 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan pada pagi hari ini saya memberikan judul yang terutama dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagi kita yang sudah lama menjadi Kristen, saya yakin bahwa kita semua tahu lagu yang dengan judul yang terutama di dalam hidup ini. Dari lagu ini, saudara, liriknya demikian. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Nah, di dalam lagu ini, saudara, menyatakan bahwa di dalam hidup ini, Yesus Kristus menduduki tempat yang paling utama di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam lagu ini memang sangat mudah untuk menyanyikannya. Tetapi saudara, yang sangat sulit adalah untuk dapat menempatkan Yesus sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Ya, sebagai seorang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai murid Yesus, posisi terutama seperti apakah yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus? Belajar dari firman Tuhan dalam perikop yang baru saja kita baca tadi, yang harus kita berikan kepada Yesus adalah, yang pertama adalah menempatkan Yesus lebih tinggi dari orang lain yang kita kasihi. Seperti di dalam ayat 37, saya baca sekali lagi. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, saudara, Tuhan Yesus memanggil kita. Dan secara khusus pada masa itu adalah ke-12 muridnya untuk diutus melayani orang banyak yang seperti domba
yang tidak punya gembala. Lalu Tuhan Yesus memberikan pesan pengajaran kepada mereka untuk mengajar orang-orang banyak itu. Nah, Yesus menjelaskan bahwa untuk mengikut Dia bukanlah perkara mudah. Karena apa, saudara? Karena yang mengikut Yesus seperti domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Bagaimana domba yang hidup di tengah-tengah serigala? Yaitu bahwa setiap waktu bahaya itu selalu mengancam. Setiap saat bahaya selalu mengancam para murid Yesus. Dan oleh karena itu, para murid atau orang-orang percaya dituntut untuk memiliki keteguhan sikap yang tidak goyah di dalam mengikut Tuhan dan juga di dalam melayani Tuhan, walaupun bahaya itu selalu mengancam setiap saat. Nah, ini adalah suatu gemblengan supaya orang-orang percaya kepada Yesus itu tetap setia dalam keadaan apapun. Apapun yang terjadi, tetap setia untuk mengikut Yesus, untuk percaya dan melayani. Nah, untuk menjadi murid Yesus, kita harus berani membayar harga. Di dalam ayat 37 tadi, siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Jadi di sini kita melihat bahwa orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, digembleng dengan suatu pengajaran yang keras. Hidup di dalam Yesus Kristus bukanlah hal yang bersifat main-main, guyonan. Tetapi di dalam mengikut Yesus, orang-orang percaya, para pengikut Yesus dituntut untuk memiliki sikap hati yang teguh, tidak goyah. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaannya, integritas seorang murid, seorang yang percaya Yesus harus tetap setia, militan, dan punya loyalitas yang selalu terarah, terfokus, tertuju kepada Kristus Yesus. Jadi keputusan untuk menjadi muridnya mengandung suatu konsekuensi untuk menempatkan Yesus lebih utama, lebih daripada semuanya, lebih daripada segala-galanya. Menempatkan Yesus melebihi orang lain yang kita kasihi, atau sama sekali kita gagal menjadi muridnya dan kita menjadi gagal melayani Tuhan. Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa seorang murid yang mengikuti Dia harus berani untuk menempatkan Yesus Kristus sebagai yang terutama di dalam hidup ini. Nah, Kristus lebih penting daripada orang tua. Kristus lebih penting daripada anak atau orang yang kita kasihi. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oleh karena itu, saudara, mengikut Yesus, kita harus berani membayar harga mengikut Yesus. Ya, mengikut Yesus lebih tinggi dari semua yang kita kasihi. Yang kedua, saudara, menempatkan Yesus lebih tinggi dari diri kita sendiri. Menempatkan Tuhan Yesus lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Jadi barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi di sini, saudara, ketika Yesus memberikan wejangan kepada murid-muridnya dan kepada kita sekarang ini, juga yang menjadi pengikutnya, Yesus tidak menjanjikan bahwa sepanjang jalan yang kita tempuh ketika kita percaya Yesus selalu indah, selalu mulus, selalu baik-baik saja. Tetapi sebaliknya, saudara, Yesus menerangkan kepada murid-muridnya agar waspada. Karena apa? Kemungkinan besar orang-orang yang mengikuti Yesus itu akan dibenci, akan ditangkap, akan disesah, dianiaya, difitnah, dituduhkan tuduhan-tuduhan palsu yang tidak benar. Bahkan bisa juga dalam pelayanan atau di dalam mengikut Yesus. Karena iman kita kepada Yesus, nyawa adalah taruhannya. Namun, saudara, di dalam Kristus, setiap orang yang bertahan akan selamat. Begitu berat resiko yang harus dihadapi oleh orang-orang yang mengikut Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Untuk itu Tuhan Yesus terus terang. Ia tidak menyembunyikan. Ia berkata bahwa kita harus tetap setia. Jangan mundur sedikit pun. Kita harus tetap
loyal mengikut Tuhan Yesus. Pengajaran Yesus kepada para murid ini dicatat di dalam Injil Lukas, Injil Markus, di dalam Injil Yohanes. Dengan kata lain saudara, perintah yang diberikan Tuhan Yesus ini sangat penting, yaitu meminta kepada kita, kepada setiap orang-orang Kristen, kepada setiap kita, para muridnya, untuk berani menghadapi resiko apapun demi untuk percaya mengikut Yesus dan melayaninya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, begitu berat perjalanan iman para murid, para rasul dalam mengikut Yesus, dan mereka terus mengutamakan Yesus di dalam hidup mereka. Terlalu berat pula untuk mengikuti teladan hidup mereka, para murid Yesus. Yang pertama untuk melayani Yesus. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman ini? Tentu ini firman Tuhan juga adalah untuk kita. Agar apa? Agar ketika kita percaya kepada Yesus, jangan memikirkan hal-hal yang baik-baik saja, hal-hal yang muluk-muluk. Tidak, saudara. Kita harus siap untuk menghadapi kesulitan. Kita harus siap menghadapi penganiayaan. Kita harus berani untuk terus menyatakan iman kita, untuk tetap setia. Kita harus terus mengalahkan segala sesuatu itu demi untuk mengikut Yesus dan melayaninya. Oleh karena itu saudara, Yesus ingin setiap kita agar kita tetap setia dan agar kita mengutamakan Dia di dalam hidup ini dari segala apapun, bahkan walaupun resiko yang harus kita terima begitu berat ketika kita menjadi percaya. Jangan mundur selangkah pun, jangan. Marilah kita tetap setia dan terus mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada hari ini kembali kami boleh membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan mengajarkan kepada kami untuk menempatkan Yesus Kristus di atas segala-galanya di dalam hidup kami ini. Agar Yesus Kristus adalah merupakan yang terutama yang menjadi fokus dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, apapun tantangan yang akan kami hadapi dan kami terima, supaya kami tidak menyangkali iman kami dan tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam melayani Tuhan, agar kami menempatkan Tuhan Yesus lebih utama daripada orang lain yang kami kasihi. Karena demi mengasihi Tuhan Yesus, justru kami lebih mengasihi orang-orang yang kami kasihi. Karena itu tolonglah setiap kami ya Tuhan. Dan hamba berdoa bagi seluruh jemaat pada hari ini. Kiranya Tuhan yang terus meneguhkan iman kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah dunia di mana kami hidup sekarang ini, betapa banyaknya kesulitan-kesulitan yang terus dihadapi. Tetapi hamba memohon, kiranya Tuhan berikan kami kekuatan. Hamba memohon, mampukan kami untuk mengarahkan hati kami untuk setia dan percaya kepadamu. Dan berikanlah kemampuan ya Tuhan, supaya kami tetap dapat bertahan. Mampukan kami untuk hidup bagi Tuhan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.